Perkembangan perkara HAM berat lainnya: 1. Peristiwa Semanggi I, Semanggi II. Telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR 16 Januari 2020 ini menjadi pangkal soal. Jaksa Agung menegaskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi tahun 98 dan 99 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Pernyataan Jaksa Agung seolah memupus harapan keluarga korban yang selama 22 tahun terakhir mencari keadilan. Salah satunya dengan menggelar aksi rutin Kamisan di depan Istana Merdeka Jakarta yang mendesak pemerintah mengusut dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Bagi sebagian aktivis HAM, pernyataan Jaksa Agung menyangkut peristiwa Semanggi I dan II punya implikasi pada penyelesaian hukum dan implikasi politik terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di negeri kita. Alhasil, keluarga korban Semanggi membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN pada Mei lalu. Yang mereka soal, apalagi jika bukan pernyataan Jaksa Agung. Setelah 6 bulan, PT-UN akhirnya memenangkan penggugat, yaitu keluarga korban Semanggi I dan II. PT-UN menilai Jaksa Agung telah melawan hukum dengan pernyataan di depan Komisi 3 DPR RI pada 16 Januari 2020. PT-UN juga mewajibkan Jaksa Agung untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan II, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR berikutnya. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haristiono, putusan itu tidak tepat. Kejaksaan Agung menyatakan bakal mempelajari isi putusan PT-UN dan menempuh upaya hukum banding. Menyangkut kasus Semanggi I dan II, Komnas HAM menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM berat. Tapi Jaksa Agung merujuk pada rapat paripurna DPR Juli 2001. Waktu itu panitia khusus bentukan DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Perbedaan semacam inilah yang membuat penuntasan peristiwa Semanggi I dan II jalan di tempat. Rasanya tepat sekali jika pemerintah, DPR, dan Komnas HAM duduk bersama kembali untuk membahas dan menuntaskan kasus itu. Terlebih dalam visi misi Jokowi JK pada tahun 2014 lalu, mereka berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang masih menjadi beban sosial, politik, dan juga sejarah bagi bangsa Indonesia. Di situ tertulis antara lain peristiwa Semanggi I dan Semanggi II. Nah sekarang, Pak Joko Widodo masih memimpin Indonesia. Jika komitmen sama dengan janji, maka komitmen itu masih menjadi utang yang belum dibayar hingga saat ini.